A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara kekuatan Islam yang mesti dijaga, prinsip-prinsip yang mesti dijaga adalah soliditas di antara umat Islam, soliditas di antara para aktivis, para pejuang. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal, maka Allah mengatakan wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u, maka taatilah Allah, taati Rasulnya, wa la tanaza'u, jangan kalian berpecah belah. Untuk menghilangkan pecah belah, membangun persatuan dan kesolidan, maka landasannya tingkatkan ketaatan kepada Allah, tingkatan keikhlasan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, keikhlasan dalam perjuangan, tujuan yang sama akan membuat kita sama-sama berada di barisan yang sama. Ketaatan kepada Allah akan menghilangkan segala hal yang berbau duniawi, yang biasanya membuat kita pecah belah itu, umat Islam melemah itu adalah perebutan perkara duniawi. Kalau kita sudah sama-sama karena Allah dan ketaatan kepada Allah, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara egoisme, segala macamnya akan hilang. Wa athi'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini sebentar lagi, setelah berlalu pileg, setelah berlalu pilpres, umat Islam akan menghadapi pilkada-pilkada di setiap daerah. Maka barisan aktivis, barisan umat Islam tidak boleh berpecah belah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di mana baru saja sebagian besar umat Islam mengalami kekecewaan dan yang lainnya. Wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih, fatafsalu, kalian akan gentar, wa tazhaba rihukum, hilang wibawamu. Umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi tetap saja pemenangnya bukan yang Islamisme. Kenapa di mayoritas umat Islam pemenangnya bukan di tangan umat Islam? Nauzubillah. Kenapa? Karena tanaza'u, mereka saling berselisih. Ada yang menyalahkan rakyatnya dan membela penguasanya, ada yang sebaliknya, dan lain-lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka untuk itu kembali mari kita bangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang pahlawan Islam, yaitu pemimpin perang Ainul Jalud, Qutus Wali Muzaffar atau Wali Muzaffar Qutus, ketika sang khalifah mangkat, maka dia meninggalkan seorang istri bernama Sajaratud Dur, pewaris kekhalifahan, seorang anak kecil. Tetapi sang khalifah sebelumnya membeli budak-budak, kemudian dididik jadi anak angkatnya,
dan dididik menjadi jenderal-jenderal yang hebat, maka mereka dikenal dengan istilah mamluk. Di antara jenderal didikan khalifah adalah Qutus Wali Muzaffar, yang dia asal usulnya adalah keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kerajaannya diserang, pemerintahnya diserang, maka kocar kacir keturunan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Qutus yang kecil diambil, diperjualbelikan menjadi budak, kemudian dibeli di Syria, kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, dibeli oleh seorang khalifah berikutnya di Syria, kemudian dididik menjadi seorang jenderal, kemudian berguru kepada Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, Sultan Ulama, pengarang kitab Sajaratud Dur. Maka seorang ulama dengan muridnya seorang jenderal, maka ternyata seorang ulama mesti mengkader seorang jenderal yang memegang pemerintahan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, meninggal khalifah, dia mewariskan beberapa budak-budaknya yang dididik jadi jenderal, di antaranya Qutus Wali Muzaffar atau Wali Muzaffar Qutus, Saifuddin Qutus. Maka mereka punya kursi di sekitar khalifah, punya kursi sendiri-sendiri, tempat memberikan pertimbangan kepada khalifah. Sang khalifah sudah tidak ada, yang ada hanya kursinya. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ternyata anaknya masih kecil, maka datang surat dari Tartar. Pilihan yang diberikan Tartar hanya dua: bayarkan pajak, tunduk kepada Tartar, kalau tidak mau tunduk diperangi. Dibacakan oleh utusan Tartar surat itu, maka ketika itu sang jenderal Mamluk ini, para jenderal budak-budak ini, berstatus budak ini, tidak ada yang berhak mengambil keputusan karena mereka adalah Mamluk. Tidak ada yang memberikan jawaban. Kursi khalifah kosong. Maka ketika itu seorang jenderal Saifuddin Qutus langsung berdiri, mendidih darahnya sebagai seorang muslim, dipaksa bayar pajak, tunduk kepada Tartar, karena seluruh wilayah Islam sudah dilahap oleh Tartar, tinggal satu-satunya wilayah itu Mesir. Maka ketika itu Qutus mengambil tindakan, dimintanya surat itu. Dia berkata, bawa sini surat itu, saya yang memberi jawaban. Disobeknya surat itu oleh Qutus Wali Muzaffar. Dia mengatakan, saya memilih perang dengan kalian, dan tidak ada cerita umat Islam bayar pajak kepada kalian. Saya memilih perang, dan kemudian saya tidak tahu para jenderal Mamluk bersama siapakah di antara kalian yang bersama saya menghadapi Tartar ini. Apakah kalian bersama saya atau tidak? Maka para jenderal Mamluk itu semuanya berada di barisan Qutus. Sepakat dengan Qutus, surat Tartar dirobek, kemudian utusannya disuruh kembali dan diusir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, muncullah Qutus Wali Muzaffar menjadi khalifah Mamluk, mengambil pemerintahan dengan status seorang Mamluk. Maka ada dalam sejarah Islam khilafah Mamluk. Sidang jemaah, Mesir sudah dikendalikan oleh Qutus Wali Muzaffar, tetapi Mesir tidak bisa menghadapi Tartar sendirian, karena seluruh wilayah Islam selain Mesir dan beberapa wilayah lainnya tinggal sisanya saja yang belum dilahap oleh Tartar. Maka tindakan itu dinilai suatu tindakan yang cukup nekat dilakukan oleh Saifuddin Qutus. Maka Saifuddin Qutus melobi temannya Baybars, yaitu Jenderal Bahrain. Beberapa wilayah Islam yang tersisa disekuasi oleh Qutus,
berada di barisan saya. Mari kita hadapi Tartar. Kalau tidak, riwayat Islam akan tamat. Maka akhirnya Baybars bergabung dengan Qutus Wali Muzaffar. Terjadilah perang Ainun Jalut dalam Islam, perang yang tidak boleh sejarahnya dilupakan. Perang Ainun Jalut dipimpin oleh Saifuddin Qutus, didampingi Jenderal Bahrain Baybars, teman lamanya, teman sesama kecil, kemudian juga teman yang sering bertengkar dengannya. Umat Islam di bawah barisan Qutus Wali Muzaffar solid, tumbanglah Tartar. Maka terkenal dalam kisah perang Ainun Jalut. Menang umat Islam, tumbang Tartar. Kekalahan Tartar sidang jemaah, umat Islam melihat bahwasanya kekuatan umat Islam kembali bersatu dan ini harus ditumbangkan. Alhamdulillah. Tapi setelah itu Jenderal Baybars dimasuki oleh pihak ketiga. Hai Jenderal, saya khawatir setelah Qutus menang, engkau akan ditangkap oleh Qutus, tidak kembali ke Bahrain, karena Qutus akan menjadikan wilayahmu di bawah kekuasaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qutus Wali Muzaffar dengan Baybars, dua jenderal utama yang ditakuti oleh dunia ketika itu, akan muncul kekuatan, menjadi gerakan yang dahsyat di dunia dalam percaturan politik dunia. Bersatunya dua jenderal hebat, Saifuddin Qutus dengan Baybars. Tetapi 40 hari setelah kemenangan, Baybars dirasuki, hasut fitnah, maka ditusuknya Qutus Muzaffar, dibunuhnya temannya. Kisah tragis akhir hayat sang jenderal. Qutus Wali Muzaffar, pemenang, penakluk Tartar, pemimpin perang Ainun Jalut, ditusuk oleh teman dua jenderal yang berhasil dipecah. Ketika itu para pengawal Qutus langsung bertindak, juga akan membunuh Baybars. Tapi Qutus dalam kondisi berdarah-darah, ditusuk oleh Baybars, melihat pengawalnya meloncat akan membunuh Baybars juga. Hampir dua jenderal itu bersimbah darah. Tapi Qutus ketika itu yang berhak mengambil kisos terhadap Baybars, melambaikan tangannya kepada sang pengawalnya, jangan bunuh Baybars. Baybars, kenapa kau bunuh aku? Mendekatlah Baybars. Saudara, ketahui oleh kalian, saya telah memaafkan Baybars. Sini tanganmu wahai Baybars. Saudara, saksikan oleh kalian, saya baiat Baybars menjadi khalifah kalian. Baybars, negara ini amanah untukmu. Aku telah memaafkanmu, tidak ada tuntutan terhadapmu. Artinya tidak ada kisos untukmu. Pimpinlah negara ini dengan baik.
aku membaiatmu. Wa zaujati laka amanah, dan nikahilah istriku sepeninggalku. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sang jenderal meninggal dunia. Maka perjuangan Saifuddin Qutuz dilanjutkan oleh Baybars, walaupun akhirnya Baybars bersengketa dengan Imam Nawawi. Sidang jemaah, pihak ketiga, wala tanaza'u, jangan berpecah, fatafsalu, kekuatanmu hilang, kamu akan gentar menghadapi musuh, wa tazhaba riyahukum, akan hilang wibawamu. Prinsip aktivis Islam dalam perang Yarmouk. Perang ketika itu diambang kekalahan. Perang Yarmouk, perang terakhir melawan, melantakkan Romawi. Setelah perang Yarmouk, berakhir kekuatan Romawi, dipimpin oleh Khalid bin Walid di zaman Umar bin Khattab. Tumbangnya Romawi di akhirnya, yaitu perang. Perang hampir saja mengalami kekalahan, jumlah pasukan yang tidak sebanding. Maka ketika itu Khalid dalam keadaan berpikir keras, diambang kekalahan, memberikan wejangan di hadapan pasukan Islam. Muncul Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Ketika itu Ikrimah berkata, "Sihat saudara-saudaraku, aku cabut sarung pedangku ini dan dipatahkannya di hadapan pasukan. Aku telah bersumpah bahwasanya pedang ini tidak akan kusarungkan lagi, sehingga di hadapanku dua hal takdir, wafat atau menang. Aku bersumpah akan kupakaikan langsung kain kafanku. Siapakah di antara kalian yang bergabung denganku? La Madinah al-yawm, tidak ada lagi cerita kembali ke Madinah." Maka langsung dicegat oleh Khalid bin Walid, "Hai Ikrimah, jangan kau lakukan wahai Ikrimah, sesungguhnya umat, jangan kau bertindak konyol, umat masih membutuhkan kehidupanmu wahai Ikrimah." Dijawab oleh Ikrimah, "Wahai Khalid anak pamanku, tahukah engkau bahwa semasa hidupku dengan ayahku, akulah yang selalu memburu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah layak aku menebusnya, bersumpah mati dalam perang Yarmouk ini?" Maka ketika itu 400 pasukan memisahkan diri, memakai kain kafan, melemparkan semua sarung pedangnya, dan bersumpah mati dalam perang itu. 400 pasukan ini sidang jemaah memimpin di barisan depan, menerobos ring satu musuh. Singkat cerita, tumbanglah Romawi. Berakhir, itulah perang terakhir di zaman itu. Akhir dari kekuatan Romawi berkat adanya Jaisul Mukafan, tentara berkain kafan,
yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Setelah perang usai, Khalid berkata, tolong carikan aku carikan saudaraku, mana Ikrimah. Dicari Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika itu dia dengan tiga orang temannya sama-sama terkapar. Tiga tokoh utama, Jaisul Mukafan, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Iyas, dan satu lagi temannya, Iyas bin Abi Rabi'ah. Tiga jenderal ini dilihat terkapar. Ikrimah minta air, berikan aku seteguk air. Ternyata ada air cuma satu teguk, dibawa kepada Ikrimah. Ketika akan dibawa kepada Ikrimah, Iyas bin Abi Rabi'ah juga meminta, tolong berikan aku air. Kata Ikrimah, berikan kepada Iyas. Kemudian ketika Iyas akan mengambil air itu, sudah hampir di tangannya, satu lagi temannya jenderal yang ketiga juga, tolong berikan aku air. Kata Iyas, berikan air itu kepada dia. Maka ketika itu sidang jemaah, air dibawa. Ketika air tidak sampai di tangan Ikrimah, meninggal Ikrimah. Ketika tidak jadi Iyas minum, meninggal Syahid Iyas. Kemudian tidak sampai air kepada yang ketiga. Ketiga jenderal itu meninggal, sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena demi menyelamatkan nyawa kawannya, dan dia rela mati daripada kawannya. Jenderal Rustum dipanggil oleh Heraklius, oleh Kaisar. Kenapa kalian kalah oleh umat Islam? Apakah makanan mereka berbeda dengan makanan kalian? Rustum berkata, wahai Kaisar, sesungguhnya mereka adalah manusia yang spesial dibanding kita. Mereka adalah orang-orang merupakan prajurit tangguh di siang hari, ahli ibadah di malam hari, sedangkan pasukanku berpesta-pesta, mabuk-mabukan di malam hari. Ada yang lebih istimewa, mereka adalah orang yang ingin mati lebih dahulu daripada temannya, sedangkan pasukan kita ingin temannya mati lebih dahulu daripada mereka. Inilah sifatnya. Wala tanaza'u fatafsalu wa tazhaba rihukum. Soliditas umat Islam mesti ditingkatkan. Jadilah Anda tumbal kepada umat Islam yang lainnya, bukan sebaliknya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah, umat Islam itu azillatin 'alal mu'minin. Dia adalah benteng kepada orang Islam yang lain, orang yang beriman. Jaga kelemahan, tutupi kelemahan kita masing-masing. Mari kita satir aurah teman-teman kita. Suatu hari Rasulullah SAW kedatangan tamu. Kemudian tidak ada yang akan disuguhkan oleh Rasulullah. Tergadailah ketika itu rasa malu Rasulullah kepada tamunya. Maka Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang bisa membawa tamuku ini beri makan malam ini? Maka sahabat-sahabat berusaha cari sahabat yang lain. Tidak ada yang punya persediaan makan di rumahnya. Tergadai muruah Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, biar aku yang membawa tamu Rasulullah ke rumahku. Di tengah malam itu dibawa tamu itu ke rumahnya. Dia tanya istrinya, wahai istriku, adakah makanan? Tamu Rasulullah belum makan, dan tidak ada sahabat lain yang mampu memberinya. Kata istrinya, suamiku, hanya tinggal jatah untuk anak kita, sedangkan anak kita masih tidur. Dan si suami, kalau begitu baik, kita berikan kepada tamu kita, jangan sampai terbangun anak kita. Maka katanya, matikan semua lampu di rumah ini. Dibawa tamu ke dalam rumah. Kemudian ketika itu kata
sahabat nih, maaf saudara, lampu kita mati, kita nggak apa-apa kan duduk di tengah yang gelap ini, nggak apa-apa. Katanya pada istrinya, wah istriku, hidangkan makanan. Maka dihidangkan makanan di tengah gelap, satu piring di hadapan tamu yang berisi makanan, satu piring di hadapan dia, satu piring di hadapan istrinya, dan maka mereka makan bersama. Ayo silakan saudaraku, makanlah tamu ini nasi yang sesungguhnya jatah anaknya itu. Dan sementara dia dengan istrinya pura-pura makan di tengah gelap dengan piring yang kosong, mengunyah-kunyah yang hampa, tapi tamu menganggap dia sama-sama makan dengan tuan rumah. Setelah selesai persoalan itu, paginya tersenyum Rasulullah. Kenapa engkau tertawa dan tersenyum Rasulullah? Allah juga tersenyum dan tertawa melihat tingkah lakumu. Kenapa Rasulullah? Telah sampai berita kepadaku dari Jibril, tadi malam engkau melakukan itu untuk menutupi malu Rasulmu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari saling melindungi, mari saling menguatkan. Wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabarihukum wasbiru. Mari saling bersabar, ujian sangat banyak, internal, eksternal. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ke depan, umat Islam ke depan adalah umat-umat yang menjaga kekuatan-kekuatan perjuangan, kaedah-kaedah perjuangan, dan perjuangan umat Islam tidak pernah selesai. Perjuangan umat Islam tidak pernah terhenti. Tingkatkan soliditas, kemudian tingkatkan kecerdasan di dalam mengambil sikap dan keputusan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.